Halo semuanya, hari ini gue pengen nge-review mouse yang out of nowhere tiba-tiba keluar. Namanya ini Lamzu Atlantis, dan gue yakin kebanyakan dari kalian gak pernah denger nama brand ini, termasuk gue juga. Gue baru banget denger nama Lamzu Atlantis. Tapi secara harga, secara spek, dan kualitas gue berani jamin. Gak berani jamin juga sih, cuman gue yakin aja mouse ini bisa jadi mouse terbaik di tahun 2022. Kita bahas mulai dari unboxingnya dulu karena boxnya ini tuh lumayan menarik. Ini kalau misalnya kita lihat packagingnya kelihatan premium banget ya. Kita buka, wah ini lebih premium lagi ya, kayak buka buku gitu. Thank you for choosing the Atlantis by Lamzu. Kita buka, ini isinya ada kabel USB-A to USB-C dan ini kabelnya udah braided. Ini sorry ya agak acak-acakan karena sebenarnya udah gue cobain maksudnya selama ya kurang lebih semingguan. Cuman gue masukin lagi biar kalian bisa dapat experience unboxingnya. Ini untuk USB-C-nya kalau misalnya kalian sadar ya, dia tuh nggak lurus, dia tuh kayak ngangkat ke atas. Nanti gue bakal jelasin kenapa USB-C-nya kayak gini. Dan by the way ini nggak ngaruh sama sekali ke performanya ya. Terus kita dapat extra glide PTFE tambahan, dan ini harusnya jadi glide yang bahannya dari kaca, cuman gue udah pakai di mouse-nya. Jadi fungsinya extra glide PTFE ini kalau misalnya kalian ganti nih jadi glide yang kaca, terus nggak cocok karena terlalu licin, kalian bisa ganti pakai glide PTFE tambahannya. Terus terakhir kita juga dapat extendernya. Oke, kita balik lagi ke kabelnya. Kabelnya ini dia wireless ya, cuman yang gue suka adalah kabelnya ini yang buat ngecas tuh naik ke atas. Dia tuh mirip Zowie ya, Zowie EC3C. Wih, udah lama banget ya nggak bahas Zowie. Kayaknya Zowie terakhir gue denger zaman CSGO 2018 atau 2019 masih banyak yang pakai Zowie, tapi sekarang gue udah jarang denger ya. By the way, Zowie EC3C itu produk terbarunya Zowie. Nanti kita bakalan bahas. Dan kalian bisa lihat kayak yang gue bilang ini, si kabelnya itu sama-sama ke atas kayak gini nih. Nah, kabelnya ini dibikin ke atas biar kalau misalnya kita pengen pakai mouse-nya sambil ngecas, dia tuh nggak akan kegesek-gesek sama mousepad atau deskmat kita. Karena kan kalau misalnya kegesek-gesek, itu tuh bakal bikin kayak mouse-nya tuh berasa sedikit berat dan ya jadi nggak enak aja gitu. Mouse ini didesain ambidex, dan karena di ambidex tentunya lebih cocok sama orang-orang yang claw grip. Ukuran bodinya lebih rendah sedikit kalau misalnya kita bandingin sama G Pro X Superlight. Ini kelihatan ya di sini dia kayak lebih rendah sedikit bodinya. Dan kalau misalnya samping-sampingan kayak nggak gimana kelihatan deh. Gimana ya? Tapi dari experience grip gue sih lebih suka si Lamzu Atlantis ini daripada G Pro X Superlight. Dan dari semua mouse ambidex yang pernah gue review, gue rasa si Lamzu Atlantis ini punya grip yang menurut gue lumayan perfect karena dia nggak terlalu tinggi kayak G Pro X dan nggak terlalu rendah juga kayak G304. Terus secara desain gue juga suka dengan pemilihan warnanya, dan ya jarang dilihat juga sih ada perpaduan warna putih sama biru muda ya di mouse, kayaknya baru di Lamzu Atlantis ini. Jadinya lumayan seger lah, nggak itu-itu aja desainnya. Terus untuk bagian bawahnya ini dia mirip-mirip ya sama mouse Pulsar. Bawahnya ini bolong-bolong, cuman yang ngebedain di sini adalah kalau Pulsar dia nggak punya tempat khusus buat nyimpen dongle, sedangkan si Lamzu Atlantis ini punya. Jadinya lebih enak gitu kan. Terus dia juga punya tombol buat ngatur DPI, yang mana di mouse high-end tuh hampir di kebanyakan mouse high-end tuh nggak punya tombol buat ngatur DPI. Jadinya kita harus download dulu softwarenya buat ganti-ganti DPI, dan menurut gue agak kurang praktis ya, karena gue orangnya lebih suka plug and play gitu. Tapi bukan berarti dia nggak ada softwarenya. Dia punya softwarenya namanya Lamzu, dan fungsi softwarenya sih sama ya kayak mouse-mouse gaming pada umumnya. Yang nggak umum adalah mousepad tambahan. Jarang-jarang kayak gue beli mouse dikasih mousepad tambahan selain si Lamzu Atlantis ini. Kayak yang tadi gue bilang, kita dapat mousepad tambahan yaitu yang bahan dia dari kaca, sama satu lagi yang PTFE. Untuk mousepad yang dari kacanya ini, kalau misalnya kita bandingin sama Super Glide dari Pulsar, lebih licin Super Glide. Yang ini nggak selicin Super Glide, tapi menurut gue
Untuk gua, pemakaian gua sendiri dia udah enak-enak aja lah. Sayangnya gue dengar-dengar untuk batch selanjutnya kita nggak bakalan dapet bonus glide kacanya lagi. Jadinya kalian harus cepet-cepet beli ya sebelum kehabisan. Dan jangan lupa belinya di Good Gaming Shop. Karena Good Gaming Shop ini bakal jadi tempat resmi untuk beli mouse Lamzu Atlantis di Indonesia. Dan untuk tanggal 10 Oktober nanti mereka bakal masukin pilihan warna lain untuk si Lamzu Atlantis ini. Tapi pilihan warnanya ini masih jadi rahasia, jadi kalian mending follow Good Gaming Shop untuk info lebih lanjut. Atau kalian boleh scan QR Code di samping gue ini, biar kalian lebih up to date seputar gaming gear. Oke, lanjut lagi. Selama gue bahas mouse di tahun 2022, kayaknya baru kali ini gue nemuin mouse gaming wireless super light, yang beratnya itu bener-bener super light di bawah 60 gram. Ya, si Lamzu Atlantis ini. Dan kalau misalnya kita timbang, dia dapat berat di 55,3 gram. Berat 55,3 gram ini dia berhasil dapetin tanpa desain bolong-bolong di sampingnya. Kan kalau Pulsar tuh dia lebih ringan karena desainnya ini bolong-bolong. Sedangkan si Lamzu ini enggak. Tapi mungkin karena secara body dia juga lebih kecil dari Pulsar, makanya dia bisa lebih ringan. Sekarang kita lanjut ke hal yang penting, yaitu build quality-nya. Biasanya kalau gue bahas mouse gaming dari brand-brand gede kayak Razer, Logitech, Pulsar, ya gue jarang nyinggung build quality-nya terlalu banyak karena itu kan termasuk brand gede dan mereka juga build quality-nya udah bagus. Gue juga udah percaya dan kalian juga udah tahu. Tapi karena si Lamzu Atlantis ini termasuk brand baru yang mana orang-orang baru denger dan gue sendiri juga baru denger, makanya kita harus bahas. Build quality dari Lamzu Atlantis ini menurut gue cukup bagus. Misalnya gue teken nih kayak gini. Dia tuh nggak ada suara kayak cracking gitu, kayak suara-suara mau pecah. Ini cuma suara klikan doang. Dan kalau misalnya gue kocok-kocok, tuh, dia nggak ada suara rattling dari dalam bodinya ya. Jadi dia bisa gue simpulin kalau build quality-nya ini udah solid dan compact. Untuk suara klikannya dia lumayan enak. Dia pakai switch Huano Blue Shell Pink. Jadi suaranya tuh crispy dan ya emang nggak se-crispy Kailh switch. Tapi kalau misalnya kita bandingin, klikannya Kailh tuh lebih berat daripada Huano ini. Overall untuk klikannya gue nggak ada masalah sama sekali selama pemakaian. Satu-satunya yang kurang paling di side button-nya. Side button-nya ini kalau misalnya kita pencet dia kayak ada post travel-nya. Ini kalau misalnya kita tekan biasa nih. Tekan biasa mungkin nggak gimana berasa, dia agak lebih berat sedikit daripada klik kiri sama kanan karena dia pakai Kailh switch. Ini kalau misalnya gue tekan banget, nah itu tuh dia kayak bisa mendelep ke dalam dua-duanya. Ini tekan biasa, tekan banget tuh, kayak mendelep ke dalam. Ya ini bukan masalah yang besar, jujur. Ya nggak harus jadi masalah juga karena mouse 4 dan mouse 5 jujur kalau gue sendiri gue cuma pakai buat voice chat sama inspect weapon. Jadi ya, gak ngaruh lah. Untuk scroll mouse-nya juga nggak ada masalah, dia cukup nyaman karena pas dipakai dia nggak terlalu lost ataupun keset. Jadi pas aja gitu di tangan. Kalau ditanya buat pemakaian sehari-hari, terutama buat gaming, gua rasa mouse ini cocok buat orang yang suka claw grip dan yang suka mouse bentuk ambidex. Karena pas kita grip, dia berasa nyaman aja. Ukuran punggungnya ini pas, nggak terlalu pendek kayak G304 atau terlalu tinggi kayak G Pro X Super Light. Untuk sensor dia juga udah pakai sensor yang cukup bagus yaitu Pixar 3395 untuk tracking ataupun kalian yang aimnya banting-banting ya, bukan dibanting mouse ya, banting kiri kanan kayak snapping gitu. Akurasinya tuh udah mantep. LOD juga udah oke. Gua nggak ada komplain lah sama sekali untuk sensornya ini karena udah cukup bagus. Terakhir untuk baterainya. Mouse ini pas pertama datang gue langsung cas sampai full ya, dan gue udah pakai 3-4 harian. Sampai sekarang sih belum ada indikator baterai habis atau gimana-gimana. Kalau di buku panduannya dia sih tulis kalau dia bisa tahan sampai 70 jam. Tapi karena sampai sekarang masih aman, gue bisa simpulin kalau misalnya power saving dari mouse ini tuh udah bagus. Oke, paling segitu aja review dari mouse Lamzu Atlantis. Buat kalian yang pengen beli, harganya ini ada di 1.299.000. Untuk pembelian gue bakal taruh di kolom deskripsi. Menurut gue harga 1,2 juta kalau misalnya kita bandingin sama Razer, Logitech, atau Pulsar. Ini sih termasuk worth it ya kalau kita bandingin secara spesifikasi dan fitur-fiturnya. Menurut gue 1,2 juta ini udah termasuk murah dan worth it. Dan kayak yang gue bilang tadi di awal, mouse ini bakalan jadi mouse terbaik di tahun 2022 ini. Dan gue penasaran apa yang bakalan brand-brand lain lakuin buat bersaing sama si Lamzu Atlantis ini. Gue Chan dan kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.